Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di YouTube channel Cakap Olahraga. Kali ini saya host Fahri Amananda akan membahas kelanjutan tentang lapangan dan peraturan bola basket. Baiklah, nggak usah lama-lama, kita bahas sekarang juga. Nah, ada perbedaan dari video part 1 dan part 2. Untuk video part ketiga ini, saya menyatakan bahwasanya saya tidak akan membahas tentang supporter. Nanti kita akan bahas di tema selanjutnya. Makanya saya ganti dengan nomor punggung. Di part pertama, kita sudah membahas tentang lapangan, papan, dan ring basket, waktu bermain, dan time out. Di part kedua, kita sudah membahas tentang bola yang digunakan, teknologi, posisi, dan istilah bola basket. Untuk di part ketiga, kita akan mulai membahas dari wasit, pelanggaran dan hukuman, pakaian, hingga nomor punggung. Baiklah, gak usah lama-lama, kita bahas sekarang juga. Yang pertama, wasit. Pertandingan bola basket yang bisa mengambil keputusan adalah wasit. Kalau tanpa wasit, permainan bola basket tidak bisa berjalan dengan kondusif dan teratur. Pihak yang memberikan isyarat untuk memulai kembali permainan setelah selesai istirahat atau penghentian suatu pertandingan merupakan tugas wasit. Jumlah wasit dalam permainan bola basket adalah 3 orang. 1 orang sebagai wasit utama yang disebut referee, kemudian 1 wasit berperan sebagai asisten wasit disebut umpire. Adapun 1 sisanya adalah wasit pencatat atau scorer. Referee, umpire, dan scorer memiliki tugas serta fungsinya masing-masing. A. Wasit utama atau referee. Referee dalam permainan bola basket memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, menguasai permainan yang dilakukan oleh kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Kedua, memeriksa semua perlengkapan pertandingan mulai dari lantai, bola, ring, hingga papan skor, dan lain sebagainya. Ketiga, memeriksa daftar pemain kedua tim serta memastikan kedua tim yang akan bertanding apakah sudah menggunakan seragam sesuai dengan aturan kompetisi maupun liga. Keempat, memulai pertandingan dengan melakukan tip-off di tengah lapangan. Kelima, memastikan bahwa permainan berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Keenam, bertanggung jawab, memberikan penilaian, dan memberikan tanda jika terjadi pelanggaran. Ketujuh, setiap ada pelanggaran, referee memastikan bahwa itu sudah dalam pengetahuan scorer. Ke-8, memastikan keamanan semua pemain dan berhak mengambil tindakan atas alasan disiplin jika ada pemain, pelatih, atau orang lain yang melakukan perilaku tidak pantas. Terakhir, tanggung jawab wasit berakhir setelah selesai pertandingan selesai tanpa adanya kontroversi atau saat dia meninggalkan lapangan. B. Asisten wasit atau umpire. Umpire dalam permainan bola basket memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mencatat pelanggaran foul dan akan memberitahukannya kepada referee jika seorang pemain sudah melakukan pelanggaran 3 kali berturut-turut. Kedua, melakukan pengawasan terhadap anggota tim selama pertandingan berlangsung, meliputi pemain, posisi pemain cadangan, staf, pelatih, dan yang lainnya. Ketiga, menjaga agar pertandingan berjalan lancar dan kondusif. Keempat, menghitung dan memastikan kuota timeout masing-masing tim. Kelima, mengawasi jumlah pergantian pemain yang dilakukan oleh masing-masing tim. Keenam, membantu referee dalam menentukan pelanggaran atau tidaknya sebuah kejadian. Terakhir, jika kondisi lapangan basah atau licin, umpire berhak menentukan perlu tidaknya tim teknis mengeringkan lapangan. Yang terakhir, C. Wasit pencatat atau scorer. Scorer dalam permainan bola basket memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, memeriksa jumlah foul yang dilakukan oleh pemain ketika pertandingan sedang berlangsung. Kedua, memeriksa apakah shot clock berjalan lancar tanpa kendala.
Ketiga, mencetak skor pertandingan antara kedua tim yang bertanding. Terakhir, mencatat jumlah poin, rebound, assist, steal, block, dan foul yang dilakukan oleh pemain selama pertandingan berlangsung. Berikutnya kita akan bahas pelanggaran dan hukuman. Pelanggaran atau foul dalam bola basket terjadi ketika pemain melakukan tindakan menyerang maupun bertahan sehingga menghasilkan pergerakan atau kontak yang tidak seharusnya dilakukan. Setiap kontak yang dinilai wasit berlebihan akan ditetapkan sebagai foul. Terdapat berbagai jenis pelanggaran dalam permainan bola basket yang perlu diketahui tiap pemain. Ada baiknya bagi tiap pemain memahami pelanggaran yang ada agar tidak merugi saat pertandingan. Dalam permainan bola basket, foul memiliki arti berbeda dengan violation. Berikut adalah penjelasan mengenai foul dan jenis-jenisnya. Yang pertama, personal foul. Personal foul adalah pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau perorangan. Personal foul meliputi memukul, mendorong, dan menampar lawan, serta melakukan kontak fisik ilegal untuk memblokir jalur pemain lawan. Kedua, team foul. Team foul adalah jenis pelanggaran yang dilakukan akumulatif oleh tim. Contohnya, jika 5 pemain dalam sebuah tim masing-masing melakukan foul, maka total foul yang didapatkan tim tersebut adalah 5 kali team foul. Jika personal foul bisa berimbas pada dikeluarkannya pemain, tidak demikian dengan team foul. Adapun hukuman team foul ini bersifat per quarter. Team foul tidak ada batasnya, namun sebuah tim hanya diperbolehkan melakukan 5 kali team foul per quarter. Jika terjadi team foul kelima, maka tim lawan akan mendapatkan lemparan bebas atau free throw. Ketiga, technical foul. Technical foul atau pelanggaran teknis tidak melibatkan kontak antara pemain dan bola, tetapi lebih tentang persoalan tata krama dalam pertandingan. Technical foul tidak hanya dilakukan oleh pemain, tetapi pelatih juga sering melakukan hal-hal tersebut. Beberapa contoh technical foul adalah mengucapkan kata-kata kotor atau jorok, melakukan protes ke wasit secara terus-menerus, tidak menghormati wasit, dan lain sebagainya. Keempat, goaltending. Goaltending merupakan pelanggaran aturan dalam olahraga bola basket. Ini terdiri dari bentuk-bentuk tertentu dari gangguan pemain terhadap bola yang sedang dalam perjalanan ke keranjang. Berbeda dengan foul dan violation, tim yang melakukan goaltending akan dihukum dengan memberikan skor tambahan kepada lawan. Kelima, flagrant foul. Flagrant foul adalah jenis pelanggaran tidak etis, yaitu dengan secara sengaja ingin membuat lawan cedera atau melakukan pukulan kepada tubuh lawan ketika sedang berebut bola. Keenam, blocking foul. Blocking foul adalah pelanggaran personal ilegal dengan cara memblokir jalur lawan agar lawan tidak dapat mendapatkan posisi yang tepat untuk memasukkan bola ke dalam keranjang. Ketujuh, charging foul. Charging foul adalah pelanggaran dalam situasi menyerang yang dilakukan dengan cara mendorong atau menabrak pemain bertahan tim lawan. Kedelapan, offensive foul. Offensive foul adalah pelanggaran yang dilakukan pada saat penyerangan. Ini terjadi ketika pemain menyerang berusaha untuk melakukan kontak sehingga menyulitkan pemain bertahan lawan melakukan tugasnya. Jika terjadi offensive foul, maka akan sangat merugikan tim karena tim lawan berhasil untuk merebut kesempatan melakukan free throw. Kesembilan, defensive foul. Defensive foul atau pelanggaran defensif sering terjadi dalam permainan bola basket. Biasanya dilakukan oleh pemain bertahan dengan melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan demi menghentikan serangan lawan. Pemain bertahan hanya diizinkan untuk bergerak ke samping atau mundur untuk memberikan lawan dan tidak boleh bergerak maju untuk memaksa lawan mundur. Pelanggaran tersebut juga bisa dilakukan oleh pemain ketika mencoba untuk merebut bola dan akhirnya melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan. Ke-13, 3-second violation. 3-second violation adalah jenis pelanggaran yang diakibatkan
kelalaian pemain untuk melakukan gerakan di paint area selama 3 detik. Jadi, baik itu saat defense maupun offense, pemain yang berdiri di area ini harus aktif melakukan gerakan atau tidak, atau jika selama 3 detik tidak bergerak, maka terjadi pelanggaran. Ke-14, backcourt violation. Backcourt violation adalah pelanggaran yang terjadi karena pemain melakukan dribble kembali ke wilayah pertahanan setelah melewati garis lapangan. 15. 24 second violation. 24 second violation adalah pelanggaran yang diberikan karena tim tidak mampu memanfaatkan batas waktu 24 detik untuk melakukan penguasaan possession yang berujung pada shooting, dunk, atau layup untuk menambahkan angka. 16. Shot clock violation. Berbeda dengan 24 second violation, shot clock violation adalah pelanggaran saat pemain melakukan shoot terjadi tepat sepersekian detik setelah waktu 24 detik habis. Biasanya jika bola masuk, maka poin tidak dihitung sebagai angka tambahan. Ke-17, 8 second violation. 8 second violation adalah pelanggaran yang disebabkan pemain melakukan dribble di wilayah timnya sendiri melebihi 8 detik. 18, illegal screen. Illegal screen adalah pelanggaran yang terjadi karena pemain melakukan posisi screen dalam permainan pick and roll, namun tidak dalam posisi benar atau bahkan melanggar pemain lawan. 19. Double dribble. Double dribble adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain karena melakukan dribble kembali setelah memutuskan berhenti untuk mendribble bola. Dari momen ini, pemain harus melakukan passing atau shooting ke ring meskipun bolanya masuk atau tidaknya ke dalam keranjang. Ke-20, offensive dan defensive 3 second. Offensive 3 second adalah pelanggaran karena diam di pos atau area tim lawan selama 3 detik pada saat lawan defense. Sebaliknya, defense 3 second adalah pelanggaran karena diam di area timnya sendiri selama 3 detik pada saat lawan melakukan offense. Terakhir, reaching foul. Reaching foul adalah pelanggaran ketika pemain defensif secara fisik menghalangi ruang pemain ofensif dengan menjaga untuk mencoba dan mencuri bola. Berikutnya kita akan bahas tentang hukuman. Pada sebuah kehidupan, kita tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum, termasuk dalam hal olahraga bola basket. Hukuman yang diterima oleh seorang pemain akibat pelanggaran peraturan dalam permainan bola basket. Berikut adalah beberapa hukuman dalam permainan bola basket. Yang pertama, tembakan bebas atau free throw. Free throw adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena telah melakukan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, free throw sangat membutuhkan ketenangan dan konsentrasi, sebab tekanan biasanya muncul pada saat pemain melakukan tembakan free throw. Kedua, turnover. Turnover adalah kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemain dari tim menyerang di mana ia kehilangan penguasaan bola sebelum timnya melakukan tembakan, sehingga berujung pada berpindahnya bola kepada tim bertahan. Yang terakhir, fallout. Fallout adalah hukuman untuk pemain yang telah menerima beberapa kali melakukan pelanggaran baik personal foul, flagrant foul, offensive foul, technical foul, dan sebagainya sehingga sang pemain tersebut tidak dapat melanjutkan pertandingan di sisa waktu pertandingan. Menurut peraturan Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA, maksimal foul bagi seorang pemain dalam pertandingan bola basket adalah 4 kali atau foul trouble. Jika seorang pemain sudah mencapai foul kelima, ia akan dikeluarkan dari lapangan. Namun di kompetisi basket NBA atau National Basketball Association, maksimal foul seorang pemain adalah 5 atau foul trouble dan baru akan dikeluarkan jika pemain terjadi foul ke-6. Next, kita akan bahas pakaian. Yang pertama, seragam bola basket. Seragam bola basket adalah jenis seragam yang dikenakan oleh pemain bola basket. Seragam olahraga bola basket berupa baju tanpa lengan yang mencantumkan nomor dan nama belakang pemain di bagian belakang serta celana pendek dan sepatu atletik. Di dalam tim, pemain memakai seragam yang mewakili warna tim.
Tim tuan rumah biasanya memakai seragam yang lebih terang, sedangkan tim tamu memakai seragam berwarna lebih gelap. Liga bola basket yang berbeda memiliki spesifikasi berbeda untuk jenis seragam yang diperbolehkan di lapangan. Kedua, jersey belengan. Jersey belengan pendek atau t-shirt untuk pertandingan bola basket mulai ditetapkan pada musim 2013 hingga 2014, tepatnya pada hari Natal 2013. Pada saat itu, NBA dan mitra pakaiannya Adidas memperkenalkan jersey belengan dengan desain baru dengan logo tim besar dan NBA di bagian depan. Pemasaran seragam baru menyadari bahwa penggemar tidak mau memakai kaos tanpa lengan dalam kehidupan sehari-hari mereka dan berharap kaos lengan baru akan lebih populer untuk dipakai sehari-hari. Namun, itu juga merupakan rahasia yang tidak terlalu dijaga dengan baik, bahwa NBA ingin mengimplementasikan iklan jersey pada tahun-tahun setelah pengenalan kaos lengan karena memberikan lebih banyak ruang bagi calon mitra untuk menambahkan perusahaan mereka logo ke kaos seperti olahraga sepak bola. Terakhir, aksesoris. Aksesoris pada pemain basket awalnya diperbolehkan seperti kalung, cincin, gelang, anting, headband, jam tangan, topeng, transparan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, hanya diperbolehkan menggunakan headband, handband, topeng, transparan, kacamata, dan sebagainya. Sedangkan kalung, cincin, gelang, anting, dan aksesoris berbahan logam dilarang digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat pertandingan sedang berlangsung. Terakhir kita bahas nomor punggung. Nomor punggung pada pemain bola basket sangat penting untuk lebih mudah dikenali oleh wasit dan para penonton. Nomor punggung pada permainan ini memiliki perbedaan dari segi organisasi yang menaungi olahraga bola basket, yaitu FIBA dan NBA. Untuk FIBA, tim hanya bisa menggunakan nomor 0 dan 00 dari 1 hingga 59. Sedangkan untuk NBA dibebaskan seorang pemain menggunakan nomor punggung pada pertandingan selama nomor punggung tersebut tidak dipensiunkan oleh klub peserta NBA. Demikianlah video yang saya sampaikan dari lapangan dan peraturan bola basket dari part pertama, part kedua, dan terakhir part ketiga. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video tersebut untuk menambah wawasan bagi kita agar semakin mengerti tentang peraturan dan lapangan bola basket. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and share ke tongkrongan kalian, serta jangan lupa subscribe ya, agar channel YouTube Cakap Olahraga ini bisa berkembang lebih baik dan menghasilkan video yang bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.